Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Nelayan, kami akan melakukan sebuah percobaan yang ke-10 di mana yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri pada minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menguji minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi terhadap aktivitas antibakteri. Sebelum kami menampilkan video praktikum kali ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bisi Wiranto. Saya Alicia Asmiati. Saya Riko Susanto. Nama saya Yudiana Tarifa. Latar belakang kandungan citronellal, graniol, dan citronellol dalam minyak serai wangi mampu menghambat aktivitas bakteri. Kandungan yang terdapat dalam bunga kenanga antara lain ialah linalool, nerol, dan farnesol. Hasil penelitian dari beberapa pakar biologi bahwa aktivitas antibakteri minyak atsiri daun serai wangi lebih besar terhadap bakteri S. aureus. Salah satu kegunaan dari tanaman serai wangi dan bunga kenanga masing-masing yaitu melancarkan air seni dan mengobati infeksi jamur. Adapun alat dan bahan, alat yang pertama ada kertas, kedua saringan, ketiga panci, yang keempat lilin, kelima katembat, yang keenam isolatif, dan ketujuh cawan petri. Sedangkan bahan yang pertama ada minyak atsiri kenanga, kedua minyak atsiri serai wangi, usus ayam, agar swallow, gula, air, umbi gayung 150 gram. Langkah pertama, timbang 150 gram umbi ganyong. Kemudian, potong kecil-kecil umbi ganyong tersebut. Setelah itu, masukkan umbi ganyong yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam wadah. Cuci umbi ganyong sampai bersih agar tidak ada lagi kotoran atau tanah yang menempel. Sebelumnya, sterilkan terlebih dahulu wadah atau cawan petri yang digunakan untuk tempat penumbuhan bakteri. Sterilkan dengan air panas. Cawan petri yang telah disterilkan kemudian letakkan di tempat yang telah disterilkan terlebih dahulu dengan penyemprotan disinfektan. Dan juga beri lilin di sekitar cawan petri atau wadah yang digunakan. Pertama, masukkan air sebanyak 500 ml ke dalam panci. Kemudian, hidupkan kompor dengan api yang sedang. Masukkan umbi ganyong ke dalam panci. Kemudian kita rebus sampai mendidih untuk kita ambil airnya. Setelah kita rebus dan umbi ganyong tersebut telah lunak, kemudian kita saring dan kita ambil airnya. Kemudian, tambahkan air ke dalam air rebusan tadi hingga keseluruhannya mencapai 500 ml. Lalu, tambahkan dextrosa atau gula putih sebanyak 5 gram. Dan tambahkan bubuk agar swallow sebanyak 7 gram.
Kemudian, aduk semua bahan sampai tercampur rata. Dan juga aduk secara kontinu sampai air tersebut mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan kompor. Kemudian, tetap aduk sampai air tersebut tidak terlalu panas. Setelah tidak terlalu panas, kemudian masukkan ke dalam cawan petri atau wadah sebanyak 1/3 dari wadah tersebut. Buatlah sebanyak 3 media. Setelah dingin, kemudian tutup cawan petri atau wadah, kemudian beri lakban atau isolatif transparan. Lalu bungkus dengan kertas yang steril. Setelah itu, simpan pada suhu 4 derajat Celcius atau masukkan ke dalam kulkas. Ambil media yang telah disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, kemudian buka bungkusnya. Pisahkan media dengan bungkusnya. Kemudian, ambil biakan bakteri dari usus besar ayam dengan cotton bud. Kemudian, aplikasikan ke dalam media dengan cara menyudut. Setelah itu, tutup kembali, kemudian beri isolasi atau lakban transparan. Beri label sebagai media kontrol, kemudian bungkus kembali dengan kertas yang steril. Ambil satu media lagi. Kemudian kita aplikasikan dengan minyak kenanga yang telah kita dapat dari praktikum sebelumnya. Tetesi sekitar 3 tetes atau lebih. Ratakan dengan cotton bud sampai benar-benar rata. Kemudian ambil biakan bakteri. Kemudian aplikasikan ke dalam media yang telah diberi minyak kenanga tadi dengan cara yang menyudut. Kemudian, tutup dan beri lakban, lalu beri label dan bungkus dengan kertas yang steril. Untuk media yang ketiga, lakukan seperti percobaan sebelumnya dengan mengaplikasikan minyak serai wangi. Setelah semuanya selesai, kemudian kita inkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. Pembahasan. Pada praktikum uji aktivitas antibakteri, kami menggunakan metode difusi biasa dengan memakai media agar yang dimana ditandai dengan warna keruh jika terdapat pertumbuhan bakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan minyak atsiri daun serai wangi dan bunga kenanga mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Minyak atsiri daun serai wangi dan bunga kenanga menunjukkan sifat antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona bening.
Dari hasil praktikum kami, didapatlah minyak atsiri Sriwangi dan bunga kenanga tidak terdapatnya bakteri. Kesimpulan, pertama, metode yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah metode difusi biasa. Kedua, hasil dari praktikum kali ini pada minyak atsiri Sriwangi dan bunga kenanga tidak terdapat bakteri. Yang ketiga, minyak atsiri daun Sriwangi dan bunga kenanga menunjukkan sifat antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona bening. Baiklah, sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan ilmu teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, kami kelompok 4 Indralaya memohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan ribuan terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.